Kesediaan Sang Buddha membabar dharma yang belum ketemukan atas permohonan Sanggapati. Dia mengatakan terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bukunya ditutup semua. Yang saya hormati pemimpin puja bakti, yang saya hormati segenap pengurus, yang saya hormati segenap para upasaka dan upasika, dan Bapak Ibu sekalian, mungkin dewi lengkapnya ingkang kula hormati para sepuh lan pinisilin ya. Pinisilin itu putri ya. Sungguh sangat berbahagia dan karma baik kita semua pada kesempatan malam hari ini kami dapat berkumpul di hadapan Bapak Ibu sekalian, sekalipun juga cukup waktu yang lama, jauh. Saya tempuh kemarin itu 2 hari ya dari Surabaya ke sini karena juga sempat mampir juga bermalam ya, bermalam di jalanan ya. Dan pada kesempatan ini untuk pertama kali ya kami bersama Bapak Ibu sekalian di saat Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya Trisuci Waisak, di mana Trisuci Waisak adalah hari raya kebanggaan umat Buddha. Kenapa disebut hari kebanggaan umat Buddha? Karena saat ini satu-satunya hari raya agama Buddha yang diakui secara nasional dan internasional, dijadikan hari libur nasional ya. Yang bagi yang bekerja nanti juga kita bersyukur karena bisa berlibur selama 3 hari ya, karena kan Sabtu, Minggu, kemudian Senin, kalau ditambah libur bersama hari Selasa jadi 4 kali. Ya, bagi mereka yang tidak mempunyai anak-anak, ya itu bersyukur ya. Coba kalau yang punya anak-anak yang masih kecil-kecil, liburan itu malah menghabiskan uang, ya, menghabiskan anggaran, ya. Lebih-lebih ada yang mau main kemana-mana itu perlu pengeluaran uang terus, ya. Namun Bapak Ibu sekalian, yang terpenting bagi kita umat Buddha dalam menyongsong atau menyambut datang Waisak, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Persiapan itu bisa dilakukan persiapan fisik, ya, materi, ya, kebendaan, namun juga bersifat non materi secara batin. Bagi yang mempersiapkan diri secara materi, mungkin Bapak Ibu juga mulai sekarang pun sudah mempersiapkan diri, kemas-kemas. Kalau punya uang, ya, pasti akan membeli apa-apa sekiranya nanti pas hari hanya itu bisa maksimal untuk merayakan datangnya Waisak, ya. Bagi mereka-mereka yang biasa menerima tamu banyak, ya, itu juga mempersiapkan diri keuangan. Saya sering tugas di beberapa daerah-daerah yang minoritas umat Buddhanya, ya, pernah saya di Papua, di Kalimantan, terutama guru-guru agama, ya, guru-guru agama itu mereka di saat Waisak itu open house, ya, jadi menerima tamu-tamu dari beberapa agama, ya. Yang saya lihat itu guru-guru agama itu saya hitung-hitung itu tabungan setahun bisa habis sehari, ya. Ya itu karena banyak sekali murid-murid dan umat-umat yang itu tuh berkunjung, bukan sekedar berkunjung ucapkan selamat Waisak, di situ ternyata seperti pesta, ya. Ya itu yang saya lihat. Demikian pula di tempat lain pun juga saling gantian, ya. Kalau pas perayaan agama-agama yang lain pun, yang umat Buddha pun juga ikut nimbrung mereka. Bahkan ada beberapa yang tidak ikut puasa, namun juga menanti-nanti menunggu datangnya Lebaran, ya. Bahkan ada juga sapam itu ngambek, ya. Sapam itu ngambek, sebetulnya sapamnya beragama Buddha, ya. Tapi di saat Lebaran tidak dikasih izin pulang, ya. Yang mestinya itu mau Lebaran di rumah karena tidak diizini, ya ngambek itu, ya.
Itu persiapan fisik dari Bapak Ibu sekalian, antara lain anggaran harus memadai, mencukupi, ya. Itu bagi yang lumrah, orang umum itu mempersiapkan diri untuk mengadakan ya open house. Namun di antara umat Buddha ternyata tidak sama. Ada beberapa umat Buddha juga itu ya di saat pas Waisak itu medit pelit. Ya, jadi mestinya kedatangan tamu-tamu malah ditinggal pergi. Ya, ada juga yang seperti ditinggal tidur di hotel. Nah, lebih irit. Ya, memang kenyataannya seperti itu yang saya lihat seperti itu. Ya, daripada nerima tamu dan masak-masakan orang terlalu banyak, dah lebih baik rumahnya tak kunci, yang gitu tinggal nginep di hotel saja kan. Ya itu. Jadi beberapa persiapan. Kemudian pada kesempatan hari ini adalah persiapan secara mental, spiritual Bapak Ibu agar pengertiannya, pengetahuannya itu bertambah sebagai umat Buddha. Lebih-lebih bagi Bapak Ibu sekalian yang berkeinginan untuk meningkatkan statusnya dari upasaka upasika menjadi pandita. Ya, nah, pandita umat Buddha maupun biku itu ya berasal dari umat-umat itu ya. Saya itu sebelum jadi biku dulu juga jadi umat juga yang itu juga berasal dari umat-umat ya. Kesempatan bagi kita di saat Waisak untuk mengingat kembali, menambah pengertian wawasan tentang agama Buddha. Jangan sampai sudah berpakaian putih-putih kemudian pakai selendang kuning, namun pengertiannya, pemahamannya tentang Buddha Dharma itu kurang memadai. Tentang hari raya saja ada yang tidak hafal ya. Hari Asada itu apa toh? Asada dikira Idul Adha ya. Ya kan beda. Itu. Ya, kesempatan seperti saat pada malam hari ini Bapak Ibu juga berkesempatan untuk bertanya jawab ya, tidak selamanya harus mendengarkan ceramah-ceramah, kesempatan untuk berdiskusi agar Bapak Ibu tidak jenuh ya selama 30 hari itu bisa dimaksimalkan ya. Seperti tadi Bapak Ibu sekalian, biar tidak jenuh saya ajak nyanyi-nyanyi, kemudian tangan di atas, terus. Tapi ada yang protes kok seperti gereja saja lagunya kan gitu, pakai tepuk-tepuk tangan, pakai melambaikan tangan. Istilah jangan itu seperti apa? Jangan tuh masa gini ya, jangan ya gini-gini, ya jangan putus asa tuh kan gini-gini, ya itu. Ya banyak variasi-variasi yang untuk agar Bapak Ibu tidak jenuh, tidak bosan, ya. Pada kesempatan tahun ini, Waisak yang akan kita rayakan itu perhitungan Buddhisnya 2569 ya urutannya ya. Sebetulnya Waisak itu sudah lama ya. Perhitungan ini dihitung sejak wafatnya Sang Buddha. Banyak tokoh-tokoh penting di saat memperingati bukan wafatnya tapi kelahirannya. Namun tahun Buddhis dihitung dari wafatnya Sang Buddha. Ada perbedaan antara Indonesia dan negara Buddhis ya, tidak semua. Selisih 1 tahun ya, karena 1 itu dihitung dengan 0 bukan 1, ada selisih seperti itu. Jadi wafatnya Sang Buddha ya itu sebagai patokan pertama. Di saat Waisak sebetulnya juga sebagai tahun baru ya, tahun baru umat Buddha. Namun dalam kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari umat Buddha itu jarang sekali ya dirayakan tahun Waisak itu sebagai tahun baru ya itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang terima kasih tadi Bapak Pandita ya, Bapak Sugito mengingatkan saya. Mungkin juga langsung ya tanggap ya apa yang saya mau ya, disuruh nuntun Atasila ya tadi ya. Bahasa Indonesianya saya hafal ya, tapi bahasa Palinya karena jarang dipakai, jarang dituntun itu tidak hafal ya. Memang saya dalam belajar Buddhis itu lebih banyak ke bahasa
Indonesianya, bukan bahasa Palinya. Mungkin kalau dites antara Bapak Ibu dengan saya, karena yang Meta Sutta mungkin lebih hafal Bapak Ibu daripada saya, ya. Tapi maknanya, artinya, bahkan bahasa Jawa dulu tak hafalkan juga bahasanya, bahasa Jawa itu. Jadi karena jarang, itu biasanya tingkat hafalnya kurang. Pernah juga saya suatu ketika suruh nuntun Pandita Sila. Ya, Pandita itu kan ada sila yang lain yang jarang dibaca. Seorang pandita tidak boleh gila hormat, gila harta, dan gila sungguhan. Ya. Itu ada beberapa tuntunan itu. Terpaksa juga harus bawa kepean. Tapi terima kasih ya Pak Kito, saya itu mau cari-cari kapan hari saya itu bawa ya di tas itu ya itu ya. Dengan peningkatan sila, setidaknya Bapak Ibu setahun sekali di saat menjelang Waisak, diharapkan Bapak Ibu secara kualitas mental spiritualnya itu meningkat. Kenapa? Kalau biasa itu makan ya itu lebih dari jam 12, di saat mau Waisak ini makannya dibatasi jam 12 saja paling akhir. Itu ada nilai manfaatnya. Yang jelas itu menimbulkan kepekaan sosial. Bapak Ibu memberikan peluang untuk orang lain makan lebih banyak, lebih sejahtera. Setidaknya dalam lingkup kecil itu lingkup keluarga. Kalau Bapak Ibu sehari tetap makan 3 kali 4 kali, tingkat kesejahteraan Bapak Ibu anggota yang lain tidak terjamin. Dengan Bapak Ibu mengurangi sekali atau 2 kali, memberi kesempatan orang lain lebih sejahtera. Ini dijabarkan ya dimana lebih luas lagi. Kalau satu wihara, satu desa, satu RT, satu RW, tentunya tingkat ya kemiskinan itu juga bisa teratasi dengan kita mengurangi ya, itu salah satunya. Namun yang terpenting atas sila ini pengendalian diri ya terhadap konsumsi makanan yang terlalu berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan menurut Sang Buddha ya itu akan menimbulkan masalah. Siapa di sini yang sudah kena kencing manis ya? Ada ya. Orang Jawa itu kencing manis itu sebetulnya bukan semata-mata karena makan minum yang terlalu manis-manis, enggak. Ya, ada salah satu faktor yang belum diketahui oleh Bapak Ibu saudara sekalian mungkin ya, terlalu banyak mendengarkan gending dandang gula. Ya. Bapak Ibu suka musik yang gending dandang gula, akibatnya ya bisa kencing manis juga. Nah, terlalu banyak kok gitu ya. Itu masalah makan ya. Kemudian sila-sila yang lain ya, tadi Bapak Ibu juga tidak akan menyanyi ya. Istilah menyanyi seperti ini bukan berarti menyanyi lagu-lagu rohani, tidak boleh. Lagu-lagu yang merangsang Bapak Ibu ya, meningkatkan keserakahan, kebencian dan kebodohan Bapak Ibu. Lagu-lagu spiritual, lagu-lagu agama justru ya itu adalah dhamma yang dituangkan, yang dibikin dengan syair-syair lagu. Kalau melulu dibaca saja mungkin menjenuhkan, membosankan. Seperti mau menerangkan anicca atau sementara. Tadi Bapak Ibu kan saya ajak nyanyi hidup di dunia hanya sementara. Nah, coba kalau cuma dibaca tiap hari gitu saja kan jenuh toh. Coba kalau diiringi dengan musik itu lebih menarik ya, lebih Bapak Ibu ya mau untuk belajar mengulang-ulang kembali. Itu juga ajaran-ajaran Sang Buddha yang dibawakan itu anicca atau hukum perubahan ini ya. Itu. Kemudian yang lain juga ya. Kemudian ya, di saat peringatan Waisak ini di samping mental spiritual kita juga harus nantinya meningkat ya, tambah bobotnya ya, bukan tambah bobot fisiknya tapi bobot pengetahuannya. Kemudian dari pengetahuan yang Bapak Ibu peroleh tadi juga mengubah ya perilaku, mengubah pikirannya, mengubah perbuatan-perbuatan lainnya ke arah pencerahan. Jadi agama apapun itu muaranya itu pencerahan atau kesucian ya. Kita berlatih setiap hari, setiap saat
Bahkan Bapak Ibu membaca parita Kertasuci dalam rangka melatih kesucian. Tidak-tidaknya di saat mengucapkan parita, membaca parita, pikirannya itu tidak ke hal-hal yang lain. Karena tidak satu saat itu bisa muncul dua pikiran yang berbeda. Di saat membaca parita suci, ya peluang untuk muncul pikiran-pikiran yang lain itu kecil sekali. Dalam satu saat tidak akan muncul dua pikiran yang berbeda. Ya, itu maka sekalipun tidak tahu artinya secara langsung, ya membaca parita itu juga ada efek positifnya bagi kita. Bagi kalangan umat Buddha, ya parita, ya itu banyak sekali, ya. Ada beberapa untuk merangsang, ya agar parita tetap dibacakan. Kalau di Mahayana, sutta atau sutra itu diiringi dengan pujian-pujian, ya. Misalnya saja seperti Bapak Ibu pertama tadi nyanyi lagu pendupaan, ya pendupaan itu berasal dari Mahayana sebetulnya itu. Setelah pendupaan Lusangcan, kemudian ada sutta atau khotbah-khotbah Sang Buddha. Habis membaca khotbah-khotbah Sang Buddha, kemudian ada pujian. Nah, tergantung pujiannya itu. Kalau sutta yang dibawa itu tentang Amitocing, ya Amitabha, ya itu pujiannya tentang Amitabha. Kalau pujiannya Kuan Im, nanti pujiannya juga Kuan Im juga, biar ada variasinya. Di samping variasi pujian juga variasi irama. Itu bisa membuat ternyuh seseorang, ya. Saya kalau pas memimpin, ya doa di saat orang meninggal, ya itu saya ubah dengan beberapa irama-irama Nenfo itu, Namo Amitabha, itu bisa dibikin irama yang sendu, ya. Jadi kalau pas irama yang sendu kita membaca doa kelahiran kembali, ada keluarga yang ditinggalkan, ada keluarga yang meninggal itu sampai nangis, rasanya itu kita puas, berhasil saya, berhasil membuat orang nangis, gitu. Artinya ternyuh kita, mereka meresap apa yang saya bacakan itu, ya. Demikian pula lagu-lagu seperti yang telah Bapak Ibu bacakan tadi, itu juga membuat ternyuh juga. Coba Bapak Ibu mendengarkan di bawah itu, sekalipun tidak pakai musik tadi, ya. Ada lagi ali-ali ya tadi. Oh, anting-anting ya, anting-anting ya. Terus lagunya kapan hari itu yang aslinya tuh Anom Suroto itu, lagu Pepeling itu. Nah, itu dari Anom Suroto, lagu-lagu wayang ya. Kemudian diberikan syair-syair yang berbeda, ya boleh saja selama yang membuat lagu itu mau, ya sebetulnya ya enggak boleh sebetulnya itu, ya tapi ini kan untuk pengetahuan, ya. Kemudian ada lagi lagu yang wajib dinyanyikan oleh umat Buddha di saat kebaktian itu Dana Paramita, ya karena ada Dana Paramita, biar Bapak Ibu itu untuk mengeluarkan uang itu tidak eman, dikasih irama yang berbeda, iramanya dangdut, ya bisa. Ya Bapak Ibu suka dangdut, yang mau dana 1.000 jadi 10.000, karena lagunya itu cocok yang itu, ya. Syair-syair lagu juga bisa dirubah juga. Marilah kita berdana untuk kepentingan dharma. Nah, untuk kepentingan dharma. Bisa dirubah untuk kepentingan pribadi sebetulnya. Marilah kita berdana untuk kepentingan saya, misalnya, nah, pribadi. Ya, itu macam-macam ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, 3 peristiwa penting yang akan kita peringati, yaitu peristiwa kelahiran bayi Siddhartha, pencerahan Pangeran Siddhartha, ya penerangan, kemudian wafatnya Sang Buddha. Nah, untuk kuis Bapak Ibu ya, tahun berapa Sang Buddha lahir, Pangeran Siddhartha lahir, ya itu teori itu tiap tahun dengan tahun berapa, ya 500 berapa? 523. Ada yang pendapat mengatakan 523, bukan berarti ini satu jawaban satu-satunya. Ada beberapa penelitian yang lain, ada yang tahun yang berbeda, ya. Berdasarkan historis, berdasarkan penelitian dari
Taman Lumbini itu bisa mempunyai tanggal yang berbeda, tahun yang berbeda. Itu kita tidak permasalahkan, ya. Setelah lahir bayi Siddhartha bisa berjalan di atas bunga teratai. 7 langkah atau 8 langkah? 7 langkah. Kenapa 7 tidak 8 tidak 6? Bisa jawab? Kok langkah yang dituju, ya? Itu yang di waktu berjalan kok angka 7, kok jatuh ke 7 tidak 6 tidak 8? Ada yang bisa jawab? Ya. Ya. Ada lagi yang menjawab, mau ke 6, 7-nya muncul, terpaksa harus pindah lagi, ya. Ya. Ada lagi yang guyon. Ya. Ada firasat bahwa 7 hari setelah beliau ibunya itu melahirkan, firasat, ya, itu ibunya meninggal, kemudian masuk salah satu alam surga, ya. Ibu Dewi Mahamaya ini meninggal sebagai firasat. Ada lagi yang mengatakan 7 faktor penerangan agung akan diberikan ini kepada Pangeran Siddhartha, Rahula, kepada Rahula ini, dan macam-macam namanya penafsiran. Kalau di agama Buddha penafsirannya itu komentar, kitab komentar, ya, karena sudah terjadi. Sekarang pun ada kitab suci dikomentari, ditafsir, ya, ada beberapa tafsiran tertentu itu. Kemudian setelah lahir diperingati penerangan sempurna Sang Buddha. Kemudian wafatnya ketika beliau berumur 80 tahun, ya, usia 80 tahun. Memang, ya, usia 80 tahun dikatakan muda juga bisa, dikatakan tua juga bisa. Ternyata ada juga yang berusia 90 lebih, ya, manusia itu, ya. Seseorang berumur panjang atau pendek, ya, itu bukan kebetulan, karena di dalam agama Buddha tidak mempercayai adanya kebetulan, karena berdasarkan karma-karma kehidupannya. Kalau orang dalam kehidupannya suka membunuh, suka menyakiti makhluk hidup, ya, suka menghilangkan, mengurangi nyawa makhluk-makhluk hidup, dia pun akan kena efeknya juga, karma ditanggung sendiri. Dia pun akan berpenyakit, akan mempunyai umur yang pendek, ya. Tapi sebaliknya, kalau orang itu suka function, ya, suka menghargai kehidupan, itu akan berusia panjang. Sudah menjadi keinginan dan harapan setiap orang, ya, setiap agama. Ada 4 keinginan wajar yang ingin dicapai oleh setiap manusia. Yang pertama, keinginan untuk menjadi kaya. Ya, siapa di sini yang kepingin melarat? Ya, ya, tidak ada. Bahkan berusaha mati-matian untuk menjadi kaya, ya. Tapi kaya di sini kaya materi, bukan kaya utang, ya. Itu di kaya utang dihindari, menjadi kaya dengan kerja keras. Bahkan ada juga yang memelihara tuyul, ya, itu. Kalau betul, ya. Seandainya ada orang jualan tuyul, saya pun mau beli sebetulnya, tapi dibuktikan dulu, ya, tuyulnya 1 miliar, tapi tak buktikan dulu, ya, tak pelihara beberapa lama bisa kaya enggak. Kalau enggak kaya, ya tak bayar, gitu loh. Itu, ya. Ya, banyak sekali resep-resep bagaimana umat Buddha menjadi kaya, ya, yaitu dengan bekerja keras, banting tulang, peras keringat. Namun sebetulnya teori ini salah, ya. Jangan sampai Bapak Ibu dituruti, dipenuhi, ya. Banting tulang, peras keringat, itu kan ajur umur, gitu. Itu. Kemudian keinginan yang lain, ya. Setelah kaya, Bapak Ibu kepingin mendapatkan kedudukan sosial, ya, kedudukan sosial yang tinggi, ya. Kedudukan sosial yang tinggi misalnya di wihara, ya, bisa jadi biku, bisa jadi romo, ya, bisa jadi ketua-ketua, ya. Sekalipun tidak gajian, ya, tidak gajian, bahkan keluar uang, ya, ya, namun punya kedudukan sosial yang tinggi. Seorang biku itu tidak pernah gajian, ya. Tidak ada yayasan yang gaji biku, itu tidak ada juga, ya. Pengurus-pengurus wihara pun juga tidak digaji juga. Kok mau? Ya, karena membuat karma baik,
Ya, suatu saat nanti kalau sudah waktunya, ya, diceritakan dalam agama Buddha, orang yang berbakti kepada Buddha Dharma, orang yang berbakti kepada wihara, kalau mati, kalau di surga sana itu sudah tersedia rumah megah dan mewah. Sekarang ya Bapak Ibu yang mengabdi kepada wihara di sana sudah disiapkan, namun rumahnya, istananya masih kosong. Ya, sekalipun masih kosong, hidup di dunia ini tidak enak, jangan buru-buru mau ke sana. Nanti ada waktunya. Ya, dikatakan hidup itu aja mampir ngombir, ada ungkapan seperti itu ya, kita sering dengar hidup itu hanya mampir ngombe. Namun ada beberapa juga yang tidak puas cuma mampir ngombe, ya, mampir mangan juga. Masa hidup cuma ngombe toh. Ya, ajaran ini akan saya praktekkan ya, lihat, tolong lihat ya. Ini mampir ngombe ya. Mau makan ya enggak ada yang dimakan kan. Ya. Nanti jam 9 ya, ya kan 2 jam toh, ya. Jadwalnya 2 jam biasanya. Oh ya 2 jam ya. Syukur kalau mau dipotong ya enggak apa-apa. Ya. Kemudian di samping keinginan untuk mendapatkan kedudukan sosial yang tinggi, ya, Bapak Ibu kepengen agar hidup itu tidak sakit-sakitan, ya, tidak sakit-sakitan, berumur panjang, ya, mempunyai umur panjang dengan satu harapan, dengan umur panjang, peluang untuk berbuat kebajikan menambah karma-karma baik itu semakin luas. Banyak orang yang kepengen didoakan umur panjang dan sehat, tapi berapa banyak orang yang menggunakan usia panjangnya untuk hal-hal yang positif. Ya, kalau saya pulang ya kapan hari waktu Lebaran sempat saja saya pulang nengok orang tua, itu lihat orang tua di rumah, itu saya lihat itu nonton sinetron, jadi sinetron itu hafal juga itu. Ya itu. Kalau ada yang matikan TV itu marah-marah itu, ya. Ya memang pegang tasbih, kadang-kadang pegang tasbih, tapi kalau TV-nya dimatikan marah juga itu. Jadi kepengen menikmati sinetron juga kepengen ibadah juga. Yang lain juga seperti itu, yang saya lihat di kakak saya juga pagi-pagi sudah di hadapan HP-nya juga mengikuti sembahyang lewat online itu, ya. Ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan positif ya. Saya kira dulu tuh usia tua ya, itu umur 70-80 tahun. Saya kira dulu tuh tua itu seperti itu. Tapi ternyata saya baru 54 tahun saja sudah merasa tua. Apa tandanya? Gigi saya sudah ompong. Ya, sudah ompong giginya itu ya. Intak gigi palsu semua ini ya. Kalau diganti gigi asli ya, sekalipun asli anjing saya tidak mau. Itu. Terus rambut saya sudah putih, ya, buru-buru dipotong, ya, kata kelihatan putih malu, ya. Padahal itu ada positifnya gitu. Ya, kalau putih itu sudah meninggalkan dunia hitam, artinya itu, ya. Kalau putih itu jadi jangan malu sebetulnya itu, ya. Kemudian kacamata itu juga tanda-tanda usia tua. Kalau tidak pakai kacamata juga susah lihat itu, ya. Lebih-lebih jarak jauh, ya. Ya, kecuali kalau menghitung uang ternyata juga masih jelas beda. Kalau ada yang dihitung, ya, ya itu. Jadi ada beberapa faktor keinginan-keinginan wajar manusia, ya. Kemudian yang terakhir, keinginan wajar manusia kalau mati masuk surga. Ya, agama apapun, suku bangsa apapun, mati yang masuk surga. Kalau umat Buddha dikatakan mencapai nibbana. Karena kenapa umat Buddha muaranya tidak surga tapi nibbana? Karena dalam cerita ya yang diajar oleh Sang Buddha,
Nibbana itu jauh lebih lama, lebih bahagia daripada surga. Surga dan neraka itu belum kekal, kalau nibbana sudah kekal gitu. Namun demikian Bapak Ibu, untuk mencapai nibbana itu perlu waktu berkapal-kalpa. Tidak cukup satu kehidupan, dua kehidupan, ya. Jangankan satu kehidupan, sudah jadi pengurus, jadi biku saja, tidak selamanya langsung taat pada peraturan. Ya, tidak selamanya pakai jubah itu tidak otomatis taat, ya patuh pada peraturan. Ada saja. Jadi diceritakan seorang biku, ya, Sang Buddha membuat peraturan biku itu setahun sampai 20 tahun, itu baru muncul peraturan-peraturan yang lain. Kenapa 1 sampai 20 tahun baru muncul peraturan yang lain? 1 sampai 20 itu untuk orang jadi biku itu betul-betul ingin mencapai kesucian, mencapai arahat atau kesucian nibbana. Tapi begitu 20 tahun ke atas, itu ada saja beberapa biku, orang-orang motivasinya itu sudah melenceng. Maka dibikinlah peraturan-peraturan. Sampai Sang Buddha wafat kurang lebih 227 peraturan. Kalau wanita bikuni 311 peraturan. Ya, ada yang bangga loh mempunyai peraturan lebih banyak. Padahal ibarat anak itu sebenarnya anak yang nakal. Ya, mestinya lebih malu toh kan tuh. Ada kasih peraturan banyak berarti kamu nakal gitu. Ya, jadi peraturan biku dengan peraturan umat itu lebih banyak mana? Lebih banyak biku berarti bikunya lebih nakal. Bapak Ibu cukup 5 saja, ya. Tapi Bapak Ibu, ya, bagi mereka yang iri jumlahnya, silahkan meningkatkan peraturannya, ya. Tidak-tidaknya waktu Waisak, ya, peraturan Bapak Ibu tambah jadi 8. Nanti iri lagi, kepengen jadi samanera, tambah 10, tambah 20, tambah 75 peraturan. Kepengen iri lagi, ya, iri lagi dengan biku, yaitu 227 peraturan. Nah, saya pun kemarin kapan hari, ya, itu ketemu majelis. Syukur Bante nanti bisa mendorong umat-umat untuk jadi biku. Ada beberapa wihara-wihara ada kutinya, itu tidak ada penghuninya. Di sini saja disiapin 4 kamar, yang datang sampai 4 kandak juga. Di wihara-wihara yang lain juga gitu, kutinya banyak tapi jumlah bikunya itu sangat kurang sekali. Padahal jadi biku itu sebetulnya yang saya alami itu hidupnya itu lebih ringan daripada umat. Loh, pernah di satu mobil itu dengan Bapak rohaniwan Buddha ya, nggak nikah ya, iya nggak nikah, berat ya Pak jadi biku tuh. Keliru Pak, lebih berat berumah tangga karena menanggung anak istri kok, ya. Saya bilang gitu, kalau jadi biku kan nggak nanggung anak istri, tiap hari harus bekerja cari uang. Nah, kalau biku kan nggak punya tanggungan, ya, lebih berat umat toh. Nah, ya. Maka karena, ya, kalau mau Bapak Ibu hidupnya ringan, ya boleh Bapak Ibu mencoba untuk jadi biku, ya itu. Negeri itu tidak ada, ya. Setelah detik-detik itu diperkirakan purnamanya itu terjadi jam sekian, itu di antara 3 peristiwa itu. Ya, jadi saya pun juga ceramahnya diselingi batuk-batuk karena saya juga nggak bisa meninggalkan gorengan juga. Ya, kita lihat nanti. Diperkirakan umat Buddha sampai saat ini jumlahnya itu 500 juta, ya.
di negara-negara Buddhis, terutama di Cina itu cukup besar ya. Di sini mungkin satu RT atau RW mungkin cukup besar juga ya. Ya, satu RT cukup besar. Kalau kurang satu RT ya satu keluarga lah mungkin. Ya, kalau saya terkecil ya satu keluarga itu, karena dalam satu keluarga itu ada 3 agama yang berbeda ya. Ya ada 500 juta ya, jumlah yang cukup banyak. Nah, bisa sampai ada yang 1 miliar lebih ya, itu bukan datang dengan sendirinya, ya usaha dari masing-masing ya agama-agama atau pengikut-pengikutnya berjuang mempertahankan bagaimana umat Buddha tetap bertahan sampai kapanpun. Semakin lama umat Buddha semakin banyak juga ya nilai manfaat bagi ya kemanusiaan ya. Jadi makhluk-makhluk tetap dihargai, tidak sembarang membunuh ya. Itu juga salah satunya keberhasilan dari umat Buddha. Ada beberapa daerah-daerah dulu yang belum mengenal umat Buddha, kalau pas selamatan itu menyembelih ayam, menyembelih hewan dan binatang. Begitu beragama Buddha, itu kebiasaan itu ditinggalkan. Tetap pakai daging, tapi tidak membunuh sendiri. Jadi umat Buddha itu sebenarnya juga boleh makan daging, tidak boleh membunuh. Bagaimana untuk mendapatkan daging tanpa membunuh? Harus kerjasama dengan orang lain. Itu yang membunuh ya kita beli di pasar itu kan juga kerjasama ya, untuk mengurangi karma-karma buruk yang kita lakukan. Jadi itu dari efek pembunuhan. Terus ada function itu juga agama Buddha saat ini itu di tempat lain tidak ada ya. Orang berpikir kalau ketemu gerameh, ketemu lele itu cenderung untuk memangsa, untuk menyakiti, untuk mengkonsumsi kalau kita berpikir untuk function. Kemudian nyamuk-nyamuk itu lebih suka dengan umat Buddha ya, dari ya, nyamuk-nyamuk lebih suka umat Buddha karena tidak sampai, kalau dekat tidak sampai dimatikan ya, cuma dipindah alamkan. Ya. Bapak Ibu mempunyai pengertian pemahaman tentang agama Buddha, jadi Bapak Ibu bisa mengajar kepada anggota keluarga. Nah, saya kalau ngajar dengan cucu ponakan itu yang di depan rumah itu ada kolam, itu kadang-kadang mancing, cucu saya itu mancing. Saya tidak melarang mereka, cuma ngasih tahu kalau mau makan ikan beli saja, nggak usah mancing ya. Mancing itu menyakiti makhluk hidup. Mau kamu punya sakit pancingan atau tenggorokan gitu saya kasih pengertian itu ya. Nah, beberapa persiapan tentang agama ya untuk Waisak antara lain motong rumput bikunya ya, biar kalau datang umatnya ya itu. Ini Bante siapa ini ya? Ini tidak ada namanya ya, Bantenya tidak ada namanya. Jadi mungkin dulu sebelum jadi Bante jadi kuli ya. Sekarang pun bisa menjalankan itu mesin pemotong rumput ya. Nah, kalau masalah pemotong rumput karena terbiasa motong rambut ya, ini rambutnya beda ya. Ya, kemudian itu juga dalam rangka persiapan, jadi patung-patung Buddha itu ada yang dibersihkan ya. Biasanya dibersihkannya setahun sekali, tapi ada juga yang membersihkan setiap saat dibersihkan. Kalau setahun sekali, terus ini tidak ada pakai kain ya. Kalau ada yang pakai kain setahun sekali kan kasihan sang Buddha gatel ya. Masa ganti pakaian setahun sekali ya. Ya ini perlu dilakukan. Nah ini sampai manjat-manjat ya. Ini persiapan fisik ya. Nah, ini dalam rangka persiapan Waisak. Kemudian ada juga seperti di Trowulan yang mempunyai sleeping Buddha. Itu di saat Waisak juga patungnya digosok karena banyak kotoran-kotoran burung dara di situ dalam rangka
Naga Waisak perlu juga dicat pakai cat kemasan ya itu. Ya ini ibu-ibu sedang bikin dekorasi. Nah ini juga menghormati pohon Bodhi. Jadi aslinya yang pertama sebelum mengenal patung Buddha ya, itu Sang Buddha itu menunjuk pohon Bodhi sebagai wakil beliau atau mengingat kehadiran beliau ya. Kan ceritanya ada beberapa umat yang datang kepengen menghadap Sang Buddha. Kadang-kadang Sang Buddha pergi ke luar kota sehingga banyak umat yang kecewa. Sang Buddha, banyak umat yang kecewa mau ketemu Sang Buddha tidak bisa ketemu. Adakah sarana untuk mewakili kehadiran Sang Buddha? Oh ada, Sang Buddha menunjuk pohon Bodhi. Begitu menunjuk pohon Bodhi sebagai simbol penerangan, bukan berhala kepada pohon Bodhi, tidak demikian. Menghormat atau mengingatkan bahwa Sang Buddha mencapai penerangan di bawah pohon Bodhi ya. Kalau seandainya pada waktu Sang Buddha mencapai penerangan di bawah pohon toge, ya pohon toge dihormati. Ya, kenapa kok tidak di pohon kelapa, kan bahaya. Kalau kelilipan kepala, kelilipan kepala apa ya. Tapi ada juga pernah orang kejatuhan kelapa itu 10, tidak apa-apa ya, kelapa parutan ya. Ya ini kemudian persiapan bagi muda-mudi juga ya, dipersiapkan di sini ya, yang punya kelebihan yang materi uang bisa juga persiapan beli kaos ya biar seragam ya itu. Ya biasanya sekarang itu bukan berat kaos ya, berat ngisi pulsa ya. Kalau yang laki ya rokok itu. Di sini juga seperti itu. Kok sama ya? Ya sama. Jadi penyakit sosial itu ya. Nah ini kemudian juga dipersiapkan juga nanti kalau pas ada perayaan ya, ada atraksi-atraksi, bikin panggung ya, bikin paduan suara malam suci Waisak ya, yang Bapak Ibu tidak perlu minder ya, tidak perlu berkecil hati minder, wah saya sudah usia kok ikut-ikut yang muda nyanyi-nyanyi ya. Sang Buddha saja mau nyanyi model seperti apa itu tidak pernah protes ya. Kok lagu malam suci Waisak kok gayanya seperti itu ya, padahal seperti ini. Nah, perlu diketahui oleh umat Buddha, kenapa sang Buddha itu dari dulu itu melarang mengiramakan khotbah Sang Buddha, sutta Sang Buddha atau parita-parita itu diiramakan. Karena orang itu nanti tidak lupa untuk memaknai dari parita tersebut, malah sibuk ngatur irama-irama. Ya enggak? Dalam kenyataannya kan sibuk ngatur irama-irama. Nah, ini juga demikian, wihara sini beda, wihara sini ya biarkan beda. Itu mau disatukan iramanya perlu waktu lama, bahkan setahun pun tidak bisa. Itu ada lagi lomba baca Dhammapada, sebetulnya itu tidak sesuai dengan semangat Buddha, tapi mungkin mengikuti yang lain ya gitu, terus bikin seolah-olah seperti standar seperti itu ya. Saya irama yangking yang parita di mana ada orang ngejek ya, mencela ya biarkan saja, wong yang saya layani diem saja kok, orang lain kok ya merasa lebih baik. Namanya kan keakuan atau orang merasa lebih baik itu ya. Jadi ya paduan suara ya, silakan Bapak Ibu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Syukur bisa tampil beda, bisa acara yang berbeda-beda ya, variasi sehingga minat orang untuk belajar Dhamma itu lebih kuat lagi, lebih besar lagi. Demikianlah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, karena waktu ya saya akhiri sampai saat ini, dan memang karena jadwal kami yang padat juga perlu tempat yang lain. Namun seandainya memang saya dibutuhkan nanti besok, bukan besok malam, mungkin besoknya malam, mungkin bisa juga datang ke sini lagi ya, kalau waktu memungkinkan, tidak hujan ya, karena besok saya harus pergi Lumajang ya,
bukan rekreasi ya. Itu ya. Kan ada satu undangan penting juga menunjukkan perwakilan umat Buddha di Lumajang untuk doa bersama. Kalau memungkinkan nanti akan saya kembali ke sini lagi, kalau tidak memungkinkan ya langsung ke Surabaya, sebab besok sore mungkin yang Luhur Samanera dengan Romo mungkin ada yang menggantikan saya ke sini ya. Selamat belajar, semoga Bapak Ibu itu pengetahuannya, pengertiannya semakin bertambah. Sadu, sadu, sadu.